Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menyediakan layanan e-court, yaitu layanan administrasi perkara pengadilan secara elektronik yang disediakan untuk memudahkan para pihak yang berperkara. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-court itu apa sih? Nah, singkatnya e-court itu merupakan layanan untuk penyelesaian perkara secara elektronik. Nantinya akan ada beberapa tahap seperti e-filing, e-scam, e-summon, dan e-litigasi. Dasar hukum terkait e-court dan e-litigation juga udah jelas banget loh, dimana kemudian e-court dan e-litigation juga terus dilakukan penambahan fitur, optimalisasi fungsi, dan juga perbaikan. Tapi ribet nggak sih daftarin perkara melalui e-court? Tenang aja, karena tata cara pendaftaran e-court itu mudah banget loh. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pertama-tama harus dilakukan pendaftaran untuk akun e-courtnya sebelum melakukan pendaftaran terhadap gugatan. Nah, setelah akun terverifikasi, barulah nantinya gugatan secara online dapat didaftarkan. Tahapannya sejatinya tidak rumit, pun mengingat website dibuat untuk kemudian mempermudah orang-orang yang ingin mengajukan gugatan secara online. Diawali dengan cara pembuatan akun e-court pengguna lain. Petugas pada pojok e-court akan mendaftarkan akun pengguna lain perorangan dengan mengisi data diri pihak sesuai kartu identitas, nomor telepon, alamat, email, nomor rekening, dan juga nama akun bank tersebut. Pendaftar perlu memberikan scan kartu identitas berupa KTP, paspor, atau surat keterangan pengganti KTP untuk diupload oleh petugas agar dilakukan proses verifikasi akun e-court. Setelah verifikasi, akan muncul email validasi pada alamat email pengguna. Dilanjut dengan pendaftaran perkara tingkat pertama melalui e-court. Langkah pertama adalah login ke website e-court, kemudian pilih jenis perkara, lalu pilih tambahkan gugatan, lalu pilih pengadilan mana yang akan dituju. Langkah selanjutnya adalah menambahkan jenis pihak-pihak, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat, dengan mengisikan data diri dengan tepat. Setelah seluruh data pihak terisi, maka dilakukan upload berkas perkara untuk dokumen surat gugatan. Kolom upload berkas berikutnya adalah dokumen pembuktian, di mana semua dokumen bukti-bukti dijadikan satu dalam format file PDF. Tahap selanjutnya adalah e-payment atau pembayaran, di mana setelah mendaftarkan para pihak secara online, maka akan lanjut dengan pratinjau biaya perkara dan surat kuasa untuk membayar elektronik. Setelah itu, akan mendapatkan rekening virtual dari bank, mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik, dan panjar perkara sesuai dengan nominal. Selanjutnya adalah panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara dibayarkan sesuai eskom ke rekening pengadilan pada bank e-payment atau virtual account yang akan tersedia di akhir proses pendaftaran. Pun biaya pengembalian sisa panjar secara elektronik dibebankan kepada pemohon atau penggugat. Selanjutnya adalah perhitungan skup, di mana di tahap ini teman-teman bisa melihat komponen biaya panjar perkara, mulai dari pendaftaran, panggilan penggugat, panggilan tergugat, dan masih banyak lagi. Setelah itu kita bisa klik lanjut pembayaran sehingga muncul nomor pembayaran yang harus dibayarkan 1 kali 24 jam untuk mendapatkan nomor registrasi online dan pemanggilan online. Untuk pendaftaran perkara pemohon, ikuti langkah yang sama seperti pendaftaran perkara gugatan.
Panggilan atau pemberitahuan dilakukan secara elektronik kepada penggugat dan tergugat yang telah mencantumkan email atau perkaranya telah diproses secara elektronik. Jurusita mengirimkan surat panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak melalui domisili elektronik. Panggilan elektronik harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat yang diterima di alamat tergugat berdasarkan bukti lacak pengiriman. Setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, maka selanjutnya para pihak yang berperkara dapat lanjut ke tahap litigasi ataupun persidangan, di mana e-litigation sendiri merupakan layanan yang memungkinkan persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik. Alur dan jadwalnya dapat dicek melalui website e-court. E-litigation tidak langsung atau serta-merta dilakukan secara online atau daring, melainkan pada tahap pertama yakni sidang perdana dilakukan secara tatap muka, yang mana dalam hal ini penggugat wajib menyerahkan dokumen asli seperti surat kuasa, gugatan, dan persetujuan prinsipal. Nah, barulah kemudian tahap jawab-menjawab seperti jawaban replik dan duplik dapat dilakukan secara elektronik. Maka dari itu, yuk kita sama-sama memahami tata cara persidangan secara elektronik, di mana pertama akan dilakukan sidang perdana dan penggugat akan menyerahkan surat dan dokumen asli. Kedua, ketika mediasi tidak berhasil, maka hakim akan menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik. Ketiga, akan ditetapkan jadwal persidangan yang dapat diakses melalui e-court seperti disebutkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan jawab-menjawab secara elektronik, di mana nantinya para pihak yang berperkara harus mengunggah ataupun mengupload dokumen-dokumen terkait persidangan. Dokumen-dokumen sebelumnya akan kemudian diperiksa sekaligus hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Nah, kemudian para pihak akan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang mana akan kemudian diikuti dengan pembacaan putusan secara elektronik oleh hakim. Tentunya dengan adanya e-litigation ini, para pihak yang berperkara akan kemudian dipermudah, di mana untuk dokumen jawab-menjawab dapat diupload ataupun diunggah secara online ataupun daring. Namun yang harus diperhatikan adalah dokumen harus disertai dengan tanda tangan para pihak yang berperkara. Terus kalau udah kayak gitu, gimana? Nah, setelah proses litigasi diselesaikan, maka para pihak yang berperkara tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan untuk kemudian menerima ataupun melihat putusannya. Nantinya, para pihak dapat mengunduh salinan terkait putusannya pada e-court. Adanya e-litigation ini tentu mempermudah banyak hal, dalam hal jadwal dan agenda persidangan yang lebih pasti, kemudian dokumen yang dikirim secara elektronik, bukti yang tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan tanda tangan digital. Pemeriksaan saksi dan ahli pun dapat dilakukan secara teleconference. Pembacaan putusan pun dapat dilakukan tanpa harus dihadiri para pihak. Nantinya salinan putusan tetap akan dikirimkan secara elektronik dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.